Oke, coba kita pikirin bareng-bareng. Ada satu mata pelajaran yang kayaknya tuh pelan-pelan banget menghilang dari sekolah. Padahal, mata pelajaran ini sebenarnya memegang kunci buat kita ngerti identitas bangsa, ngatasin krisis, dan bahkan menjaga keutuhan Indonesia. Yuk, kita lagi ngomongin soal geografi, yang perannya sering banget kita lupain. Coba deh, bayangin skala negara kita. Indonesia itu bukan cuma sekedar negara loh. Ini tuh kayak sebuah kerajaan kepulauan. Ada lebih dari 17.000 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Gila kan? Luas banget. Dan di atas belasan ribu pulau itu, ada siapa? Ada lebih dari 1.300 suku bangsa yang beda-beda. Masing-masing punya budaya, bahasa, dan cara hidupnya sendiri. Ini tuh kayak mozaik yang super kaya, tapi sekaligus super rumit. Nah, ini dia pertanyaan utamanya kan? Gimana caranya kita menyatukan semua perbedaan ini jadi satu bangsa yang solid? Ini tantangan Indonesia dari dulu. Dan ternyata salah satu alat paling penting buat ngejawab pertanyaan ini justru lagi kita singkirkan. Disinilah inti masalahnya. Alat yang paling mendasar buat kita semua paham betapa kompleksnya Indonesia, yaitu geografi, justru secara sistematis, pelan-pelan, tersingkir dari ruang kelas. Dan proses ini nggak terjadi dalam semalam loh. Ini bertahap. Dimulai tahun 1984, jam belajarnya dikurangin terus. Terus, di tahun 94 dan 2004, materi-materi penting soal sumber daya alam kita malah diilangin. Puncaknya ya di kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka sekarang, di mana geografi itu jadi mata pelajaran pilihan. Jadi nggak semua siswa dapat lagi. Dan ini aneh. Kalau kita bandingkan sama negara lain, kita jadi anomali. Di saat negara-negara maju kayak Inggris, Jepang, Jerman, mereka justru menjadikan geografi pelajaran inti buat memperkuat bangsanya, kita malah jalan ke arah sebaliknya. Ini kan jadi pertanyaan besar soal prioritas pendidikan kita itu apa sih? Terus emangnya kenapa? Apa dampaknya? Kenapa ini jadi penting banget? Soalnya, ini bukan lagi cuma masalah akademis, ada harga yang mahal banget yang harus kita bayar kalau satu generasi kehilangan petanya buat memahami dunia. Risikonya tinggi banget. Analisis ini bahkan ngasih peringatan, kalau ini dibiarin terus, bangsa kita bisa menghadapi ancaman disintegrasi yang semakin besar. Kalau kita kehilangan pemahaman soal wilayah, keberagaman, dan potensi kita sendiri, rasa cinta tanah air bisa luntur. Ujung-ujungnya, ini masalah keamanan nasional. Di waktu yang bersamaan, kita lagi dihadapkan sama krisis lingkungan global. Mulai dari permukaan laut yang naik dan mengancam jutaan orang di pesisir, sampai polusi plastik yang bikin laut kita sesak napas. Gimana coba kita mau ngatasin ini semua kalau generasi berikutnya aja nggak dibekali pemahaman dasar soal cara kerja bumi lewat geografi? Selain lingkungan, ini juga soal keadilan loh. Geografi itu ngasih kita alat buat memetakan dan ngerti kenapa ada ketimpangan pembangunan antara Indonesia bagian barat dan timur. Tanpa pemahaman geografis, gimana kita bisa bikin rencana pembangunan yang adil dan merata buat semua? Coba deh lihat angka ini, 1,6 triliun dolar. Itu nilai ekonomi industri geospasial di Amerika Serikat, sendirian. Ini bukti kalau geografi modern itu bukan lagi soal ngafalin nama ibu kota. Ini tentang analisis data, GIS, teknologi canggih yang bisa menggerakkan ekonomi triliunan dolar. Sebuah peluang emas yang bisa jadi lagi kita lewatkan. Jadi, poin utamanya adalah pemahaman geografis itu ibarat fondasi buat hampir semua strategi nasional kita. Mulai dari gimana cara memperkuat pertahanan di negara kepulauan yang rumit ini, sampai gimana cara mewujudkan pembangunan yang adil kayak yang ada di kerangka Astacita itu. Oke, kita udah lihat masalahnya, kita udah tahu risikonya. Sekarang pertanyaannya, solusinya apa? Nah, sekarang kita geser pembicaraannya dari masalah ke gimana caranya kita membawa kembali mata pelajaran fundamental ini. Kunci dari solusinya ada di satu hal, membangun literasi geografis. Ini bukan sekadar ngafalin peta ya. Ini soal kemampuan berpikir kritis. Gimana caranya kita paham hubungan antara iklim, ekonomi, dan masyarakat dalam satu ruang. Bisa dibilang, ini adalah skill bertahan hidup di abad ke-21. Karena kalau kita nggak melakukan apa-apa, akibatnya udah jelas. Kita bakal punya generasi yang nggak siap menghadapi tantangan-tantangan terbesar di zaman kita, mulai dari perubahan iklim, migrasi, sampai persaingan ekonomi global yang makin ketat. Untungnya, ada jalan keluarnya. Ada sebuah rencana 4 poin yang jelas dan bisa kita kerjakan. Rencananya sederhana, tapi kuat. Pertama, wajibkan lagi geografi di semua jenjang sekolah.
Kedua, modernisasi isinya. Ini bukan geografi jadul, tapi geografi yang relevan, yang ngebahas soal iklim dan geopolitik. Ketiga, berdayakan gurunya dengan teknologi modern. Dan keempat, yang paling penting, angkat status literasi geografis jadi setara sama pentingnya dengan membaca dan matematika. Pada akhirnya, kita harus sadar kalau ini bukan sekedar ganti kurikulum di sekolah. Ini adalah investasi strategis jangka panjang buat membangun bangsa yang tangguh, bersatu, dan siap menyambut masa depan. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pemikiran. Kalau membangun sebuah bangsa itu diibaratkan seperti sebuah perjalanan panjang, mungkinkah sebuah peta, pemahaman kita tentang di mana kita berdiri, apa yang kita punya, dan kemana tujuan kita adalah alat yang paling penting dari semuanya?